Bagaimana bisa? Meskipun Han Disong mengerahkan energi sejati di sekujur tubuhnya ke tangan Jordi Suanyuan, tangan Jordi Suanyuan tetap mencekik lehernya kuat-kuat. Rupanya kau telah mencapai tingkat surga. Han Disong tampak ketakutan, selama ini keberadaan Jordi Suanyuan sangat tersembunyi. Seluruh penghuni alam rahasia Kunlun tak tahu bahwa Jordi Suanyuan telah naik tingkat ke tingkat surga. Seluruh penghuni alam rahasia Kunlun telah terperdaya olehnya. Tak hanya Han Disong, semua yang lain juga tampak terkejut. Saat muda, Jordi Suanyuan juga merupakan sosok jenius yang terkenal di alam rahasia Kunlun. Ia beberapa belas tahun lebih tua dibandingkan Rolando King. Sejak mencapai tingkat manusia dewa, ia jarang muncul. Tak disangka ia telah mencapai tingkat surga. Para praktisi lain tampak panik, beberapa dari mereka pernah mengalahkan Jordi Suanyuan, tapi karena kini Jordi Suanyuan telah mencapai tingkat surga, mereka takkan bisa lagi mengalahkannya. Jika praktisi Jordi Suanyuan telah mencapai tingkat surga, kita mungkin takkan bisa bertahan hidup, kata Dewa Pedang Duming sambil tersenyum. Karena klan darah bersembunyi di alam rahasia Kunlun, aku menyembunyikan kekuatanku. Tapi karena hari ini kalian berani muncul di tempat ini, aku tak perlu menyembunyikannya lagi, kata Jordi Suanyuan dengan dingin. Tuan, selamatkan aku, seru Han Disong pada ketiga sosok di tengah awan gelap itu. Salah satu sosok di tengah awan gelap itu menatap ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, lepaskan ia, aku akan membiarkan kalian hidup. Kalian kira kalian akan menang? Dengus Jordi Suanyuan sambil menatap ketiga sosok itu dengan ekspresi mencemooh karena rencana busuk klan darah manusia tak lagi mempunyai jalan keluar. Kini kau ingin aku melepaskan orang ini, kalian kira semudah itu memerintahku? Klak-klak, Jordi Suanyuan perlahan mengepalkan tinjunya. Energi sejati di telapak tangannya mendidih, telapak tangannya jernih berkilauan, bagaikan selempeng emas, dan aura yang mengintimidasi keluar dari tubuh Jordi Suanyuan. Seolah sebuah matahari kecil sedang bersinar di dalam telapak tangannya. Sebaliknya, wajah Han Disong memucat, ia tak bisa berkata-kata, tubuhnya bagaikan keramik yang retak, muncul garis-garis retakan di sekujur tubuhnya. Kau bersikeras berbuat demikian. Satu sosok yang tampak samar di balik awan gelap itu berkata dengan dingin. Hari ini, siapapun yang menghalangiku akan kubunuh. Jawab Jordi Suanyuan dengan yakin. Baiklah. Sosok itu tersenyum. Di balik awan gelap ia melambaikan tangannya, dan awan gelap itu berubah menjadi sebuah tangan raksasa dan hendak menerkam Jordi Suanyuan. Melihat tangan raksasa ini, orang biasa pasti akan sangat ketakutan. Bahkan para praktisi kuat yang sudah pernah mengalami hal ini saja tetap akan bergidik ketakutan. Tapi ia bertindak dengan cepat dan berusaha berpikir jernih. Aku akan melawan satu, Jordi Suanyuan melawan satu, Marvel Jin dan Tyler Lei kalian melawan satu, kata Dewa Pedang Duming sambil menatap ketiga sosok itu. Baik, jawab Tyler Lei. Kali ini kalian akan kalah, kata Marvel Jin. Tanpa banyak bicara, Jordi Suanyuan menghentakkan kakinya dan menyambut tangan raksasa itu. Bunuh, gumam Dewa Pedang Duming sambil mengeluarkan pedangnya. Tyler Lei dan Marvel Jin saling bertatapan, lalu mengikutinya. Belasan praktisi yang lain juga berhasil membunuh belasan anggota klan darah di tingkat dataran dewa. Kordon Song, rupanya kau. Tak lama setelah pertarungan dimulai, terdengar suara Jordi Suanyuan di antara awan. Kediaman keluarga Song. Seluruh anggota keluarga Song tampak sedih dan cemas. Tak banyak orang yang mengetahui apa yang sedang terjadi, atau bahkan siapakah klan darah itu. Hanya beberapa orang yang tampak cemas. Meskipun mereka masih punya banyak senjata rahasia di keluarga Song, jika tak ada praktisi kuat yang muncul, mereka takkan bisa menghentikan klan darah. Di mana kakek buyut, kenapa ia tak muncul? Apakah Tuhan ingin menghancurkan keluarga Song? Saat ini, belasan sosok terbang keluar dari kediaman keluarga Song. Mereka semua telah mencapai tingkat dataran dewa, maka aura mereka sangat mengintimidasi. Dibandingkan para tetua keluarga Song, mereka adalah orang-orang yang paling awal memasuki dunia praktisi, dan juga yang paling kuat. Bocah, berani sekali kau.
Pimpinan rombongan itu merupakan praktisi tingkat surga, tapi aura tubuhnya tampak tak stabil, sepertinya kondisinya kurang baik. Kakek buyut Ling. Jika kakek buyut Ling maju, pemuda ini pasti akan mati. Melihat kedatangannya, para anggota keluarga Song menjadi gembira. Kakek buyut Ling merupakan salah satu nenek moyang keluarga Song, sangat kuat. Bocah, siapa kau? Aku tak pernah melihatmu di alam rahasia Kunlun, kata kakek buyut Ling dengan ekspresi datar sambil menatap Cameron Lin. Kau ingin bertarung denganku dengan kondisi seperti ini? Cameron Lin tersenyum tipis. Bahkan jika kondisinya sangat baik, Cameron Lin yakin ia bisa menghadapi serangannya. Apalagi saat ini kondisi nenek moyang keluarga Song di hadapannya ini sedang kurang baik, bahkan bisa dibilang sangat buruk. Lukanya sangat parah dan ia hampir tak bisa mengerahkan kekuatannya. Cameron Lin sama sekali tak takut padanya. Aku bahkan bisa membunuh si tua Qiu, mana mungkin aku tak bisa mengalahkanmu. Meskipun aku tak bisa mengalahkanmu seorang diri, aku masih punya banyak sekutu di keluarga Song. Kakek buyut Ling tersenyum. Boom! Terdengar ledakan di langit dan beberapa cahaya warna-warni muncul dari berbagai penjuru. Di tengah cahaya itu, muncul para praktisi kuat dengan aura yang garang. Ada belasan orang, dan di antara mereka bahkan ada 2 orang praktisi tingkat puncak dewa. Colin dari klan darah. Wayne. Melihat orang-orang yang datang untuk membantu, ekspresi anggota keluarga Song menjadi sangat girang. Colin dan Wayne adalah praktisi tingkat puncak dewa. Kekuatan Colin sangat terkenal di alam rahasia Kunlun, dan Wayne juga terkenal tak terkalahkan di antara para praktisi. Tak ada yang bisa lolos dari pembunuhan mereka. Cukup sengit. Ekspresi pemabuk tampak suram. Meskipun ia tak mengetahui kekuatan mereka, dari ekspresi anggota keluarga Song, bisa dilihat mereka pasti sangat kuat. Tunggu, pergilah dulu, aku bisa menanganinya sendiri, kata Cameron Lin pada pemabuk. Baik, pemabuk mengangguk dan berkata, begitu keluar aku akan segera meminta bantuan keluarga Suanyuan. Ia tahu, dalam pertarungan ini, ia hanya akan menjadi beban bagi Cameron Lin. Meskipun ia bisa mengalahkan seorang praktisi tingkat puncak dewa, tapi saat ini ada 2 orang, dan yang lainnya juga tak bisa diremehkan. Ini bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkannya. Tanpa ragu, pemabuk berbalik dan melesat kabur menuju lubang besar yang tadi diciptakan Cameron Lin. Pergi kemana ia? Melihat pemabuk pergi, sambil tersenyum mencemooh. Beberapa orang melangkah maju, berusaha menghalanginya. Akulah lawan kalian. Cameron Lin melangkah maju ke sisi seorang praktisi tingkat dewa dataran terakhir. Tangannya terkepal, kepalan tinjunya bercahaya, menyilaukan seluruh penjuru langit. Hari ini, siapapun yang berani menghalangiku akan mati. Sebelum praktisi tingkat dewa dataran terakhir itu sempat bereaksi, ia meledak menjadi percikan darah. Yang lainnya tertegun melihat serangan Cameron Lin. Mereka belum pernah melihat Cameron Lin mengalahkan praktisi tingkat dewa dataran terakhir hanya dengan 1 serangan. Bahkan wajah Colin dan Wayne pun memucat. Mereka berdua adalah praktisi tingkat dataran dewa, mereka tentu bisa melihat kekuatan pukulan Cameron Lin. Mereka tak yakin mereka bisa mengalahkan Cameron Lin dalam pertandingan 1 lawan 1. Kita maju bersama, kata Colin dengan dingin. Baik. Wayne mengangguk, ia tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di sisi kiri Cameron Lin, pedang di tangannya dihunuskannya ke pinggang Cameron Lin. Bocah, aku belum pernah gagal membunuh seseorang dalam 3 serangan, dengus Wayne. Sebagai pembunuh terkenal di alam rahasia Kunlun, ia hendak membunuh Cameron Lin hanya dalam 3 serangan, sangat yakin ia bisa membunuhnya. Sosoknya berkedip dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghujamkan pedang hijau jamrud itu ke pinggang Cameron Lin. Pedang itu dilapisi racun yang sangat mematikan. Racun ini bahkan sangat berbahaya bagi para dewa, maka pedang ini adalah senjata yang sangat berharga. 3 praktisi tingkat puncak dewa telah terbunuh oleh pedang ini. Tak ada apa-apanya. Cameron Lin tampak tenang, membiarkan pedang Wayne menusuknya, perlahan ia mengangkat jarinya. Bagus. Melihat Cameron Lin tak menghindar, Wayne tersenyum.
Sosoknya membelah menjadi dua, keduanya memegang pedang dan menusuk Cameron Lin dari arah yang berbeda. Bagi orang luar, sosok Wayne bagaikan dua pembunuh dari tingkat puncak dewa yang sedang berusaha membunuh Cameron Lin di saat yang bersamaan. Cameron Lin berada dalam bahaya besar. Bagaikan harimau menyerang kelinci. Kau terlalu percaya diri, mengira kekuatanmu sangat hebat tapi kau salah. Kedua sosok Wayne berkata dalam waktu yang bersamaan, matanya menunjukkan ekspresi mencemooh. Serangan ganda adalah jurus spesialnya, La telah berlatih ratusan kali, dan untuk mendapatkan cloningan yang memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh aslinya, ia harus mencapai tingkat puncak tapi ia baru berhasil mengkloning tubuhnya setelah berlatih ratusan tahun. Meskipun ia belum berhasil mencapai tingkat puncak, tingkat ini sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi yang bahkan belum mencapai tingkat surga. Dengus Cameron Lin, ia memilih salah satu di antara kedua sosok itu, lalu menghunuskan pedangnya. Klak, senyuman Wayne menjadi kaku. Pedang hijau jamrud itu mulai retak, mulai dari ujung, lalu perlahan menjalar ke seluruh bagian pedang. Lalu sosok itu menguap dan hilang. Dengan serangan sekuat ini, kau belum juga mati. Seru Wayne dengan geram, lalu mengayunkan pedangnya. Kiang, terdengar suara logam beradu, dan Wayne merasa seolah tertusuk oleh logam yang sangat kuat. Pedang di tangannya tak dapat menahan serangan itu, ia hampir saja kehilangan pedangnya. Gawat, seru Wayne dalam hati, ia bergegas mundur. Meskipun Wayne telah mundur, ia terlalu lambat. Cameron Lin telah menusuk dadanya, darahnya muncrat di udara. Lubang besar terbentuk di dadanya, dan dengan segera, darah mengucur dari seluruh bagian tubuhnya. Kekuatan Cameron Lin terlalu mengerikan dan tak dapat ditandingi, meskipun hanya menggunakan satu jari, kekuatannya setara dengan energi nuklir yang dipadatkan, bahkan tubuh praktisi tingkat puncak dewa saja tak dapat menahan serangannya. Akhirnya, tubuhnya meledak menjadi percikan darah. Bagaimana bisa? Semua yang melihat kejadian ini terbelalak. Wayne termasuk dalam 10 praktisi terkuat tapi juga tak dapat menahan bahkan satu serangan saja dari orang di hadapannya ini. Wow! Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di antara percikan darah itu, menunjukkan sosok Wayne, tapi kali ini wajahnya sangat pucat dan ekspresinya tampak ketakutan. Jika dulu ia tak berlatih menghidupkan diri kembali, jari Cameron Lin tadi pasti telah membunuhnya. Bocah ini terlalu kuat, sejak kapan ada orang sekuat ini di alam rahasia Kunlun? Seru Wayne, jantungnya berdegup kencang. Kekuatan Cameron Lin saat ini cukup untuk mengalahkan praktisi tingkat puncak dewa, bahkan lebih. Meskipun tak terbunuh, energi Wayne hanya tinggal sedikit, ia tak dapat mendobrak pertahanannya. Kini, Wayne tak lagi menjadi ancaman besar. Hebat juga. Cameron Lin memicingkan mata, La tak menyangka Wayne bisa hidup kembali. Kekuatan yang dimilikinya hingga bisa menghidupkan diri sendiri bukanlah hal yang bisa diremehkan. Tapi, energi yang dibutuhkan untuk hal ini pastilah tidak sedikit. Aku ingin tahu, berapa kali kekuatanmu bisa menyelamatkanmu. Cameron Lin melangkah maju, jarak ratusan meter itu seolah bukan apa-apa baginya. Tolong aku. Wayne menjadi panik dan berseru. Rambut abu-abunya berubah menjadi hitam, wajahnya juga mulai memerah, darahnya mengalir deras, dan sosoknya mulai kembali segar. Jelas saat ini ia sedang menggunakan jurus rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Bocah, akulah lawanmu. Seru Colin, ia menghadang di hadapan Wayne, dan menyambut Cameron Lin dengan sebuah pukulan. Cameron Lin tetap tenang, ia juga melontarkan tinjunya. Langit bergetar, Cameron Lin tetap tenang, tapi tubuh Colin terpental sangat jauh, dan saat mendarat ia menghancurkan sebagian kediaman keluarga Song. Bagaimana bisa? Ia bisa mengalahkan Colin sendirian. Semua menjadi panik. Saat ini Colin adalah orang terkuat di alam rahasia Kunlun. Sangat sulit untuk memurnikan tubuh, dan banyak praktisi merasa kesulitan untuk membuat kemajuan di tahap ini. Dan di tahap akhir, mereka juga perlu menempa tubuh agar lebih kuat, maka tak banyak praktisi yang bisa bela diri di alam rahasia Kunlun. Dan Colin, yang terkuat di antara mereka telah dikalahkan. Semua orang tercekat.
Sosok Colin melesat keluar dari reruntuhan, ekspresinya tampak tak percaya, lah mengepalkan tinjunya dan maju ke arah Cameron Lin. Colin, berhenti. Sosok di balik awan itu tiba-tiba berkata. Cameron Lin, tak kusangka kau berani memasuki alam rahasia Kunlun, dan telah sampai di titik ini aku takkan membiarkanmu.